Kita sudah tahu dari part 2 penjelasan bahwasannya sudah menjadi fitrah setiap manusia untuk beriman kepada adanya Sang Pencipta yang Maha Pengatur. Hanya saja iman yang fitri ini muncul dari perasaan yang berasal dari hati nurani belaka. Jika keimanan kita hanya bersumber dari hati nurani saja tanpa dikaitkan dengan akal, maka akan berisiko tidak bertahan lama. Dalam kenyataannya, perasaan tersebut sering menambah-nambah apa yang diimani dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Bahkan ada yang menghalalkannya dengan sifat-sifat tertentu yang dianggap lumrah terhadap apa yang diimaninya. Contohnya, dengan menggunakan perasaan dalam mengimani sesuatu. Misalnya dengan membawa jimat atau benda tertentu, seorang manusia menganggap bahwasanya benda itu akan membawa keberuntungan, sehingga dia akan membawa benda itu kemana-mana. Karena dia mengimani benda tersebut akan memberikan keberuntungan terhadap dirinya. Tanpa sadar, cara tersebut justru menjerumuskannya ke arah kekufuran dan kesesatan. Penyembahan berhala, khurafat atau cerita bohong, dan ajaran kebatinan tidak lain merupakan akibat kesalahan perasaan hati ini. Islam tidak membiarkan perasaan hati sebagai satu-satunya jalan menuju iman. Hal ini dikarenakan agar seseorang tidak menambah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanan, atau memberinya kesempatan untuk menghayalkan penjelmaan Allah dalam bentuk materi, atau beranggapan bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah dapat ditempuh melalui penyembahan benda-benda sehingga menjurus ke arah kekufuran, syirik, khurafat, dan imajinasi keliru yang senantiasa ditolak oleh iman yang lurus. Oleh karena itu, Islam menegaskan agar senantiasa menggunakan akal di samping adanya perasaan hati. Islam mewajibkan setiap umatnya untuk menggunakan akal dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melarang bertaklid atau mengikuti pendapat orang lain yang belum tentu jelas sumber hukumnya dalam masalah akidah. Untuk itulah Islam telah menjadikan akal sebagai timbangan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dengan demikian, maka setiap muslim wajib menjadikan imannya betul-betul muncul dari proses berpikir, selalu meneliti dan memperhatikan, serta senantiasa bertahkim atau merujuk kepada akalnya secara mutlak dalam beriman kepada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah memberi petunjuk ratusan kali agar manusia memperhatikan alam semesta dengan seksama dalam rangka mencari sunatullah dan mendapat petunjuk agar beriman kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diajak berpikir dan merenung sehingga imannya betul-betul muncul dari akal dan bukti nyata, dan dengan pemikiran yang benar itu sehingga manusia ingat agar dirinya tidak mengambil jalan yang telah ditempuh oleh nenek moyangnya tanpa meneliti dan menguji kembali sejauh mana kebenarannya. Inilah iman yang diserukan oleh Islam. Iman semacam ini bukanlah iman orang yang lemah, melainkan iman yang berpijak pada pemikiran yang cemerlang atau mustanir dan meyakinkan, karena senantiasa mengamati alam sekitarnya, sehingga dengan mengamati dan merenungkan akan sampai pada keyakinan tentang adanya Allah yang Maha Kuasa. Nah, telah kita ketahui bahwasanya manusia ini bersifat lemah, terbatas, serba kurang. Maka dari itu akalnya pun terbatas, sehingga ketika kita menjangkau keberadaan Allah
dengan akal, yaitu dengan cara melihat ciptaannya di alam semesta ini, dan sudah dikabarkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Salah satu contoh yang sudah disebutkan tadi. Adapun ayat lainnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 164 yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya dia menghidupkan bumi setelah mati atau kering, dan dia menebarkan di dalamnya semua jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Adapun zat Allah dan hakikatnya tidak dapat kita jangkau oleh akal kita, karena Allah berada di luar dari alam semesta, manusia, dan hidup, karena Allah tidak berbentuk benda, baik itu manusia, hidup, dan alam semesta, sehingga kita tidak harus mencari zat Allah dan tidak perlu mencari bagaimana bentuk Allah, karena zat Allah tidak dapat dijangkau oleh akal kita. Namun demikian, walaupun kita tidak mampu memahami zat Allah, tetapi ketika kita beriman kepada Allah, kita percaya bahwa wujud Allah itu nyata dengan melihat ciptaan Allah, yaitu alam semesta, manusia, dan hidup. Yang tidak dapat menjangkau zat Allah tadi harusnya menjadi faktor penguat iman, karena sudah banyak bukti nyatanya di dalam Al-Quran yang memberitakan segala sesuatu di dunia ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan telah terbukti di dalam penelitian baik itu sains dan teknologi yang telah mengakui kebenaran isi kandungan Al-Quran. Contoh ayat Al-Quran yang terbukti sesuai dengan sains adalah asal mula kehidupan. Semua makhluk hidup berasal dari air, yang sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan tentang keberadaan alam semesta ini yang telah diteliti kebenarannya, sehingga menambah keimanan kita tentang adanya Sang Pencipta yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke part 4 ya. Wassalam.